Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan yang kedua, yaitu masih bab jarak, tapi yang kemarin jarak antara dua titik. Sekarang kita lanjutkan dengan jarak sebuah titik ke garis. Nah, pada video Ibu yang pertama ini, Ibu akan menyampaikan konsep jarak antara titik ke garis. Tapi sebelumnya Ibu doakan semoga kita semuanya sehat sehingga bisa belajar dengan semangat. Nah, di sini Ibu ulangi lagi. Kalau kemarin jarak antara dua titik yaitu hubungan terpendek antara titik yang pertama dengan titik yang kedua. Itu mah mudah ya. Kalian juga kemarin sudah Ibu kasih tugas satu, sudah kamu kerjakan yang jarak lampu ke salah satu titik sudut lantai ruangan kamar. Nah, sekarang kita akan beranjak lagi ke materi berikutnya, bagaimana menentukan jarak antara titik ke garis, bukan titik ke titik, tapi titik ke garis. Nah, di sini ada ilustrasi. Ibu kasih sebuah garis G di sini, kemudian ada titik A. Nah, manakah yang merupakan jarak titik A ke garis G? Nah, sekarang di sini kita lihat ada lintasan yang pertama, ini lintasan pertama, ini lintasan kedua, ini lintasan ketiga. Manakah yang merupakan jarak titik A ke garis G? Nah, sekarang kita lihat untuk lintasan 1 dari A ke garis G, ini bukan jarak. Untuk lintasan 3 dari titik A ke garis G juga bukan jarak. Nah, yang jarak adalah lintasan 2. Kenapa? Karena dia terpendek dan tegak lurus dengan garis G. Jadi dari titik A ke garis G itu adalah jaraknya lintasan kedua, di mana syaratnya harus terpendek dan tegak lurus terhadap garis G. Jadi konsep jarak antara titik ke garis adalah hubungan terpendek atau garis terpendek yang tegak lurus garis G. Jadi hubungan terpendek yang tegak lurus G. Jadi nanti prinsipnya mudah. Jarak sebuah titik ke garis adalah hubungan terpendek dan harus tegak lurus. Nah, materi ini kalau misalnya penjelasan Ibu kurang jelas, bisa kalian baca di buku yang sudah dipinjam dari perpustakaan, yaitu di halaman 15. Di halaman 15. Nah, ini di halaman 13. Nah, ini di halaman 13. Nah, di sini disiapkan beberapa bangun ruang, mulai dari kubus, yang ini kubus, kemudian ada balok, dan juga yang ketiga juga balok yang berbeda. Nanti di sini ada diberi penjelasan keterangan jarak titik E ke AB itu yang mana, kemudian jarak titik R ke OP itu yang mana, jarak titik D ke BC itu yang mana, dan jarak titik A ke EF yang mana. Nah, nanti ini bisa kalian pelajari, kalian simak. Nanti akan kita lanjutkan di video kedua, yaitu bagaimana cara menghitung jarak-jarak ini. Nah, untuk video yang pertama Ibu selesaikan di sini, nanti akan Ibu kasih video berikutnya. Ya, sekarang perhatikan untuk halaman 13, untuk nomor 1 ini ada gambar bangun ruang namanya balok. Nah, sekarang di keterangannya, manakah jarak antara titik E dengan garis AB? Jadi kita lihat dulu titik E-nya ini titik E-nya, kemudian garis AB-nya yang ini. Jadi manakah jarak antara titik E dengan garis AB? Berarti kita harus menarik garis dari titik E ke AB tegak lurus. Jadi kira-kira kita harus tarik, pokoknya syaratnya harus tegak lurus. Nah, yang tegak lurus dengan AB dari titik E adalah AE. Jadi dari sini ke sini. Di mana tegak lurusnya? Di sini. Nah, maka nanti
maka nanti jarak titik E ke garis AB adalah AE atau EA. Seandainya kalau kubus ini punya rusuk 4, maka jarak E ke garis AB juga 4, karena sisi kubus itu semuanya sama panjang. Jadi nanti untuk yang gambar pertama, nomor pertama ini, jarak titik E ke garis AB adalah EA, karena ada garis tegak lurus dari E ke AB yang tegak lurus, yaitu EA. Nah, kemudian ditanya lagi, mana jarak antara titik C dengan garis AB? Kita cari titik C-nya. Nah, titik C-nya ini dengan garis AB. Mana yang tegak lurus? Garis yang tegak lurus dari C ke AB yaitu BC. Tegak lurusnya di sini. Nah, tegak lurusnya di sini. Nah, berapa panjangnya? Panjang jarak C ke garis AB yaitu BC juga 4. Juga 4 di sini. Juga 4. Nah, kemudian kita lihat yang nomor 2. Ini balok. Nah, kalau balok sisinya nggak sama panjang. Jadi panjang, lebar dan tingginya berbeda. Atau bisa panjang dan lebarnya sama tapi tingginya berbeda. Jadi dua sisi bisa sama tapi sisi yang lain tidak sama. Itu untuk balok. Kadang malahan ketiga-tiganya bisa berbeda. Jadi perhatikan bentuknya. Apakah bangun ruang itu balok atau bangun ruang itu kubus? Ingat ya, karena sifat-sifat dari bangun ruang itu sudah kamu pelajari dari SD dan SMP. Nah, untuk gambar 2, di sini yang ditanyakan, mana jarak titik R ke garis OP? Nah, kita cari dulu mana titik R-nya. Ini titik R-nya, ini titik R. Garis OP-nya mana? Nah, ini O, kemudian ini P. Jadi R ini ke garis OP. Dari belakang R ke depan ke garis OP. Nah, mana jaraknya? Kita cari garis yang tegak lurus dari R ke OP, yaitu RO atau OR. Nah, di sini dia OR. Nah, nanti berapa panjang jarak R ke OP tergantung sisi balok yang diketahui. Misalnya kalau di sini misalnya kita ambil 6, di sini kita ambil 6, kemudian di sini kita ambil 2, kemudian di sini kita ambil 4, maka jarak OR itu sama dengan 2. Jarak R ke garis OP yaitu OR, panjangnya 2 satuan. Nah, kita lihat lagi. Kemudian yang nomor 3. Ini balok juga tapi bentuknya berbeda dengan ukuran yang berbeda. Di sini yang ditanya, manakah jarak titik D ke garis BC? Titik D ke garis BC. Nah, yang tegak lurus ini. Nah, maka nanti jaraknya adalah DC. Kemudian yang ini jarak titik A ke garis EF. Mana A? Ini A. EF-nya yang di atas. Maka jaraknya adalah AE. Tegak lurusnya di sini. Nah, untuk menghitungnya nanti tergantung panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Demikianlah cara mencari jarak dalam bangun ruang, mencari jarak titik ke garis dalam bangun ruang. Dan bagaimana penghitungannya nanti tergantung dari mana jarak yang kita temukan, garis yang kita temukan yang tegak lurus, dan berapa panjang sisi dari masing-masing bangun ruang tersebut dengan menggunakan segitiga siku-siku, yaitu menggunakan prinsip Pitagoras. Ya, kita lanjutkan. Ibu akan memberikan contoh soal. Kita ambil soal di halaman 17 yang nomor 1. Diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk AB. Di sini tertulis 3 cm, kita ganti 4 cm. Biar nggak terlalu panjang videonya, kita ganti angka yang enak, yaitu 4 cm. Dan TA-nya tetap sama dengan 6 cm. Nah, yang ditanya, tentukan jarak titik B ke rusuk TD. Jadi soalnya nanti hanya berbentuk kalimat. Nah, untuk menyelesaikannya harus digambar.
karena dengan cara digambar kita bisa mengetahui mana jarak yang mau kita hitung. Jadi kita gambar dulu limas beraturan T A B C D-nya. Nah, kita gambar di sini. Kita gambar ya rumusnya. Kita gambar dulu limasnya. Kita akan menggambar limas ya. Kita akan menggambar limas di sini. Nah, Ibu gambar dulu bidang frontalnya. Kemudian di sini yang lantainya nanti. Nah, kita lihat sini. Kita buat ini sketnya nggak harus bagus tapi yang penting benar. Nah, nanti di sini ada ini, kemudian di sini ada rusuk tegaknya. Nah, pemberian nama T itu puncak. Kemudian A B C D itu adalah lantainya, alasnya. Misalnya kita ambil di sini A, kemudian di sini B, kemudian di sini C, kemudian di sini D. D. Nah, ini untuk limas beraturan maka alasnya persegi. Maka nanti kita ambil tadi 4 cm. Maka di sini juga 4 cm. Rusuk tegaknya TA-nya tadi 6. Maka semuanya sama, 6 semua. Nah, termasuk TC-nya yang di belakang juga 6. Nah, yang ditanya jarak titik B, jarak titik B ke garis TD, ke garis TD. Nah, ini apa nanti kita cari. Nah, sekarang kita perhatikan mana titik B, ini titik B. Kemudian mana garis TB, bukan TB tapi TD, salah. Ini TD ya. Mana garis TD-nya? Nah, garis TD-nya ini. Maka nanti kita tarik garis dari B ke garis TD yang tegak lurus sesuai dengan konsep jarak titik ke garis. Maka kita tarik nanti di sini garis yang tegak lurus. Nah, di sini. Nah, di sini nanti tegak lurus. Ya. Nah, kita beri nama misalnya O. Maka nanti jarak titik B ke garis TD itu adalah sama dengan OB. Nah, OB. Nah, untuk menghitung panjang OB kita membutuhkan segitiga. Nanti segitiga mana yang kita ambil? Yaitu segitiga yang melibatkan titik B, titik D, dan titik T. Karena ada OB di dalamnya. Harus ada OB di dalamnya. Kalau nggak ada OB-nya gimana kita akan menghitungnya? Maka nanti segitiga yang kita ambil yaitu segitiga D, B, T. Nah, segitiga ini akan kita iris, kita keluarkan, maka nanti akan berbentuk seperti ini segitiganya. Kita keluarkan ya. Nah, kita keluarkan segitiganya seperti ini. Nah, kita keluarkan seperti ini. Ini T-nya, kemudian ini D-nya, ini B-nya. Nah, O-nya mana? O-nya tadi yang jarak B ke garis ini. Maka kita buat tegak lurus. Nah, ini namanya titik O. Nah, OB inilah yang akan kita hitung sebagai jarak titik B ke garis TD. Nah, kita lihat di sini. Kita cari dulu panjang ketiga sisi segitiga TDB atau DBT. Ini tadi TA-nya 6, maka TB-nya juga 6, TD-nya juga 6, semuanya 6. Nah, sekarang berapa DB? DB kita lihat pada gambar, yaitu diagonal bidang lantai. Maka kalau sisinya 4, maka dia 4 akar 2. Nah, segitiga ini adalah segitiga sama kaki, di mana kaki TD dengan TB sama panjang. Maka segitiga DBT ini bisa kita tarik garis tingginya di sini. Nah, garis tinggi ini kalau dia sama kaki akan membagi 2 sama panjang. Misalnya di sini ada titik P, maka akan membagi garis DB di titik P sama panjang. Nah, setengah-setengah berarti di sini. Jadi kalau 4 akar 2, maka di sini akan menjadi 2 akar 2. Nah, kita lanjutkan lagi nanti video berikutnya. Kita akan menghitung berapa panjang OB dari segitiga DBT. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita akan menghitung panjang OB sebagai jarak dari titik B ke garis TD. B ke TD. Nah, sekarang kamu perhatikan di sini, segitiga DBT ini punya 2 alas
DB dengan DT, dan punya dua tinggi, yaitu TP dengan OB. Kita nggak bisa langsung mencari OB pakai Pitagoras. Misalnya mau pakai segitiga OBT, nggak bisa, karena kita nggak tahu berapa panjang OT dan kita juga nggak tahu berapa panjang OD. Maka kita tidak bisa menggunakan Pitagoras karena ada dua hal yang tidak diketahui pada sebuah segitiga. Pitagoras akan bisa dicari salah satu huruf panjang sisinya apabila dua sisi diketahui. Ini yang diketahui hanya satu sisi, jadi nggak bisa ngitungnya. Hanya diketahui 6, yang lainnya nggak tahu. Nah sekarang kita harus menggunakan, karena dia ada alas dan tinggi, maka kita menggunakan rumus luas segitiga. Jadi untuk luas segitiga DBT itu akan sama dengan, nanti kita lihat sini ya, akan sama dengan setengah, ini rumus SD luas segitiga, luas segitiga. Kita ambil yang alasnya TD, ini alas, maka tingginya adalah OB. Nah, dikali setengah alas kali tinggi akan sama dengan setengah alasnya kita ambil DB, dan tingginya kita ambil TP ya. Nah nanti ini kiri kanan bisa kita coret kalau ada angka yang sama. Maka TD-nya tadi berapa? TD-nya 6. OB-nya, OB inilah yang mau kita cari karena OB-nya tidak tahu. Nah sekarang DB itu tadi 4 akar 2 diagonal bidang alas. Kemudian TP, TP-nya belum ada. Nah untuk mencari TP, kita cari dulu TP karena TP-nya belum diketahui. Kita cari TP bisa menggunakan Pitagoras, bisa sebelah sini, bisa sebelah sini. TP-nya akan sama dengan akar, ya. TP-nya sama dengan akar pakai Pitagoras, TB kuadrat dikurang dengan PB kuadrat. Ibu ambil segitiga yang ini. Nah, sama dengan TB-nya berapa? TB-nya 6 kuadrat dikurang PB-nya 2 akar 2 di kuadrat. 2 akar 2 di kuadrat. Maka akan sama dengan akar 36 dikurang 2 akar 2 di kuadrat. 2 kali 2 4 dikali 2 berarti 8. Maka ini akan sama dengan akar 36 kurang 8 28. Atau sama dengan kita sederhanain menjadi 2 akar 7 karena 4 kali 7. Nah, di sini nanti TP ini bisa kita masukkan di sini. Nah, TP-nya tadi berapa? 2 akar 7. 2 akar 7. Nah, sekarang kita cari 6 kali OB itu akan sama dengan 6 kali OB akan sama dengan 8 akar 14, yaitu 4 kali 2 8, 2 kali 7 14. Nah, OB akan kita dapatkan dengan cara 8 akar 14 kita bagi dengan 6. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 4/3 akar 14. Nah, ini adalah jarak titik B. Jarak titik B ke garis TD sama dengan OB. Maka nanti sama dengan 4/3 akar 14 cm. Nah, demikianlah. Jadi langkah-langkah menyelesaikan menghitung jarak dalam bangun ruang, kebanyakan soalnya enggak langsung dikasih gambar, tetapi berbentuk kalimat. Nah, dari kalimat itu kita akan membuat gambar yang benar, sket gambar yang benar. Nah, sketnya enggak harus bagus, yang penting benar. Bagus tapi salah juga percuma. Nah, kita buat gambarnya sesuai dengan perintah. Terus kita lihat apa pertanyaannya, kemudian kita cari di gambar tersebut. Kalau sudah dapat jaraknya, kita cari segitiganya yang ada hal yang ditanya, yaitu OB, harus ada OB-nya. Kemudian kita iris gambar, kita potong gambar di dalam limas tadi, kita keluarkan jadi segitiga ini. Nah, segitiga ini kita cek apakah dia jenisnya sama kaki, sama sisi, siku-siku atau sembarang.
Jadi nanti kita bisa mengambil kesimpulan langkah apa yang mau kita ambil berikutnya. Nah, karena di sini segitiganya sama kaki, maka TP bisa dicari. Tinggi segitiganya bisa dicari. Nah, kemudian kalau semuanya sudah lengkap, baru kita bisa menggunakan rumus apa yang perlu kita pakai. Kalau dia nanti berbentuk siku-siku, berarti kita pakai rumus Pitagoras. Kalau misalnya dia seperti ini, ada dua hal yang nggak diketahui dalam segitiga, kita pakai luas segitiga. Nah, demikianlah ini salah satu contoh yang Ibu berikan hari ini. Kalian nanti bisa tambah lagi latihannya di rumah. Kita ambil nomor 2 dan nomor 3 ya. Nomor 2 dan nomor 3 kamu kerjakan di buku catatan. Kalau ada masalah bisa bertanya di grup atau japri ke Ibu. Ibu akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.